Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ahamiyah lughah al-Arabiyah. Yang mana sub materi yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai kedudukan bahasa Arab di level internasional, kemudian peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan dan sosial budaya, kemudian yang terakhir adalah pentingnya mempelajari bahasa Arab. Baik, langsung saja yang pertama itu adalah kedudukan bahasa Arab di level internasional. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh lebih dari 200 juta umat manusia. Itu menurut Gajawi 1992. Bahasa ini digunakan secara resmi oleh kurang lebih 20 negara, dan karena ia merupakan bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat Islam seluruh dunia, maka tentu saja ia merupakan bahasa yang paling besar signifikasinya bagi ratusan juta umat muslim di dunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun yang bukan juga, karena sudah banyak sekali orang akhir-akhir ini bahasa Arab merupakan bahasa yang peminatnya cukup besar, malahan di Amerika pun misalnya tidak ada di setiap, jadi di Amerika pun hampir tidak ada perguruan tinggi yang tidak ada jurusan bahasa Arabnya, karena bukan jurusan bahasa Arab tapi sebagai mata kuliahnya, karena memang termasuk juga perguruan tinggi Katolik dan Kristen. Nah, sebagai contohnya itu Harvard University, yang mana itu juga merupakan salah satu universitas besar di dunia, universitas terbaik di dunia juga, sebuah perguruan tinggi swasta paling terpandang di dunia yang didirikan oleh para alim ulama Protestan. Dan Georgetown University juga sebuah universitas swasta Katolik juga sama itu. Kemudian di Afrika bahasa Arab ini dituturkan juga menjadi bahasa pertama di beberapa negara, seperti misalkan di Libya, misalkan Mesir juga itu merupakan kan, di Semenanjung Arabia juga bahasa ini merupakan bahasa resmi di negara Oman, Yaman, kemudian di Kuwait, Saudi, kemudian Qatar, Emirat Arab, dan juga masih banyak lainnya. Bahasa Arab juga merupakan bahasa orang-orang India Utara, sebagian orang Turki, Iran, Portugal, dan Spanyol juga. Kemudian bahasa Arab juga berasal dari rumpun bahasa Semit, yang mana bahasa Semit itu adalah bahasa yang memiliki anggota penutur yang lebih banyak. Kemudian bahasa Semit juga, bahasa Semit yang lainnya juga itu adalah selain bahasa Arab itu juga bahasa Yahudi. Yakni bahasa Yahudi itu yang dituturkan oleh Israel kan. Kemudian tetapi bahasa tersebut juga sudah punah, dan Aramik yang dituturkan oleh penduduk ke tanah suci di masa Nabi Isa alaihissalam, yang kini masih dipakai oleh penduduk beberapa kampung di Syria. Nah, bahasa Arab kini juga digunakan oleh kebanyakan penduduk wilayah-wilayah terakhir, di mana bahasa-bahasa Semit lainnya ditemukan sebelumnya. Nah, itu menurut Gazawi 1992. Kemudian bahasa Semit yang beraneka ragam tersebut juga menunjukkan persamaan sintaksis, bunyi, perbendaharaan kata, serta aturan tata bahasa. Sebut saja antara bahasa Arab dan bahasa Yahudi itu tentu saja memiliki kemiripan yang terlihat seperti itu. Nah, kemudian kemudian bahasa Arab juga itu bahasa Arab itu juga merupakan bahasa yang tetap bertahan ke internasionalannya, dan malahan bahasa Arab itu sendiri sejajar dengan bahasa internasional yang lainnya, yaitu sejajar dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peranan bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan dan sosial budaya, yang mana bisa kita ketahui sendiri bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah merupakan salah satu bahasa dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga dari ajaran-ajaran agama Islam seperti kitab-kitab karya para ulama. Nah, kemudian jadi bahasa Arab sendiri juga banyak yang sangat detail gitu, sangat banyak sekali kaidah-kaidahnya, dan juga pada intinya bahasa Arab itu sendiri seperti mempelajari tentang sorof, nahwu, dan juga banyak tentang makna-makna yang tersirat dan makna-makna yang tersuratnya juga. Jadi tidak hanya mempelajari hanya bahasa saja, tetapi juga lebih banyak lagi kandungan ajaran-ajaran yang ada di dalam bahasa Arab.
Nah tentunya juga dalam kaitan dalam keagamaan ini, karena memang bahasa Arab itu sendiri kan merupakan salah satu bahasa agama Islam. Nah dengan itu kita sebagai pemeluk-pemeluk agama Islam itu tentunya kita harus mempelajari ajaran-ajaran agama Islam yang tentunya itu adalah berbahasa Arab sendiri. Maka peranan bahasa Arab dalam keagamaan itu sangat utama, karena memang Al-Quran dan Al-Hadisnya itu sendiri juga berbahasa Arab. Kemudian kalau dalam sosial budaya itu, kemudian yang kedua itu dalam peranan bahasa Arab dalam sastra bahasa, dalam sosial budaya, maaf. Nah kemudian dalam sosial budaya itu yaitu untuk mengungkapkan pentingnya bahasa Arab itu di luar motif agama, yang dikatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa dari kelompok terbesar dunia ketiga untuk mempersatukan kekuatan dunia ketiga. Bahasa ini patut diperhatikan di Indonesia, itu menurut Barorah Berin 1967. Tidak akan banyak yang menyangkal bila dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan banyak perkataan yang berasal yang diambil dari bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata berbahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Diperlukan adanya pengetahuan dan juga pengertian akan bahasa Arab. Jadi tidak hanya asal mengambil kata saja dari berbahasa Arab, tetapi juga ketika mengambil kata tersebut dari bahasa Arab juga itu harus memiliki pengetahuan dan juga pengertian yang sangat paham akan bahasa Arab. Dan bahasa ini juga adalah bahasa yang dengannya semua ilmu pengetahuan. Bahasa ini juga yang mana bahasa yang dengannya semua ilmu pengetahuan modern dan kesusastraan modern dapat dikemukakan baik dalam hasil asli maupun terjemahan. Nah kemudian dan juga seperti halnya banyak sekali karena kita merupakan salah satu negara yang mayoritas beragama Muslim, dan berarti banyak sekali orang-orang yang belajar agama, seperti belajar kitab-kitab, santri-santri yang belajar kitab, membaca buku-buku berbahasa Arab, maupun itu kitab berbahasa Arab ataupun buku-buku novel yang lainnya sebagainya, maupun buku-buku novel, buku-buku ceritaan, dan buku-buku bacaan yang lainnya gitu. Kemudian bahasa Arab juga sering disebut mempunyai kepustakaan besar di semua bidang ilmu pengetahuan. Nah ilmu pengetahuan filsafat dan matematika Yunani juga sampai ke barat melalui terjemahan dan tafsiran orang-orang Arab. Nah kemudian yang terakhir itu adalah pentingnya mempelajari bahasa Arab. Nah, mempelajari bahasa Arab itu sangat penting bagi seseorang, khususnya kita yang beragama Islam, karena untuk memudahkan untuk mempelajari agama yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan ajaran yang berbahasa Arab yang seperti tadi telah saya sampaikan. Dan juga bagi para siswa untuk mempelajari banyak bahasa akan lebih bagus lagi. Dan mempelajari bahasa Arab itu penting bagi kita karena untuk karena bahasa itu sendiri kan untuk komunikasi. Jadi jika kita bisa mempelajari lebih banyak bahasa maka kita akan bisa berkomunikasi lebih banyak orang lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.